Mel Gibson sudah terkenal karena membuat The Passion of the Christ. Film itu menunjukkan 12 jam terakhir kehidupan Yesus dengan cara yang belum pernah dilakukan film lain sebelumnya. Film itu brutal, film itu nyata, dan film itu menghasilkan lebih dari $600 juta. Tetapi setelah film itu, Gibson terus menggali. Dia ingin tahu apa yang dipotong dari Alkitab. Bukan cerita-cerita dari sekolah minggu, melainkan kitab-kitab mentah, aneh, dan hampir menakutkan yang ditolak oleh para pemimpin gereja. Dan pencarian itu membawanya ke tempat yang belum pernah didengar kebanyakan orang. Ethiopia, ke sebuah kitab yang disebut Kebra Nagas, dan ke sebuah cerita akhir zaman yang tidak terlihat seperti apa yang Anda lihat di televisi. Sekarang, inilah yang ingin saya pikirkan. Jika seseorang memberi Anda Alkitab dengan 88 pasal tambahan, apakah Anda akan membacanya? Kebanyakan orang menjawab ya. Tetapi pasal-pasal itu telah berada di biara-biara Ethiopia selama lebih dari 1000 tahun sementara seluruh dunia mengabaikannya. Mel Gibson tidak mengabaikannya. Dan apa yang ditemukannya mengubah segalanya tentang bagaimana dunia ini berakhir. Tulis jawaban Anda di komentar. Apakah Anda berpikir Alkitab modern kehilangan kitab-kitab penting? Karena Alkitab Ethiopia menjawab ya. Dan ia memiliki bukti. Tetapi sebelum kita sampai ke akhir dunia, Anda perlu memahami apa sebenarnya Alkitab Ethiopia itu. Itu bukan satu kitab. Itu adalah sebuah kumpulan. Dan itu mencakup tulisan-tulisan yang dikeluarkan atau ditolak oleh setiap gereja Kristen lainnya. Gibson mengatakan tulisan-tulisan itu adalah kunci untuk memahami masa depan kita. Dan dia bukan satu-satunya yang sekarang memperhatikannya. Alkitab standar yang Anda temukan di kamar hotel memiliki 66 kitab. Alkitab Protestan. Alkitab Katolik memiliki 73 kitab. Alkitab Ethiopia memiliki 81 kitab. Itu berarti 15 kitab lebih banyak dari versi Katolik dan total 81 tulisan. Tetapi inilah angka yang benar-benar penting. Alkitab Ethiopia berisi 88 pasal yang tidak ditemukan dalam Alkitab manapun di dunia. Beberapa pasal itu berasal dari kitab Henof. Beberapa berasal dari kitab Yobel. Beberapa berasal dari teks yang disebut Mekabian, yang sangat berbeda dari kitab-kitab Makabe yang mungkin pernah Anda dengar. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah dibahas oleh kebanyakan saluran. Pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang kami temukan. Karena pasal-pasal yang hilang ini tidak berbicara tentang Yesus yang lembut, rendah hati, dan manis. Mereka berbicara tentang raksasa, tentang malaikat yang memberontak dan mengajarkan manusia pengetahuan terlarang, tentang air bah yang datang untuk memusnahkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di bumi, dan tentang skenario akhir zaman yang tidak melibatkan pengangkatan atau pertempuran terakhir seperti yang ditunjukkan film-film Hollywood. Dalam versi Ethiopia, akhir tidak dimulai dengan sangkakala. Ia dimulai dengan sebuah kitab yang dibuka dan dibaca. Dan ketika orang membacanya, mereka menyadari bahwa semua yang diajarkan kepada mereka tentang baik dan jahat adalah terbalik. Mel Gibson dilaporkan telah memberitahu orang-orang dekatnya bahwa versi akhir zaman ini terasa lebih nyata daripada yang dia pelajari di sekolah Katolik. Karena itu tidak meminta Anda percaya pada sihir. Itu meminta Anda percaya pada pola. Dan polanya sudah ada di sini. Kitab Henof, yang terpelihara sepenuhnya hanya dalam Alkitab Ethiopia, menggambarkan malaikat yang disebut pengawas. Makhluk-makhluk ini turun ke bumi. Mereka mengajarkan manusia cara membuat senjata, cara menggunakan riasan, cara membaca bintang, dan cara merapal mantra. Kemudian mereka memiliki anak dengan perempuan manusia. Anak-anak itu adalah raksasa. Dan saat itulah semuanya menjadi kacau. Itulah cerita yang dipotong oleh Alkitab modern. Tetapi Alkitab Ethiopia menyimpannya. Dan Gibson mengatakan cerita itu bukan sejarah kuno. Itu adalah peringatan tentang apa yang akan datang selanjutnya. Mari kita lebih dalam kitab Henof karena disinilah Alkitab Ethiopia menjadi sangat aneh. Henof adalah tokoh dari Kejadian. Alkitab mengatakan dia berjalan dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi karena Allah mengangkatnya. Itu saja yang diberikan Alkitab modern kepada Anda. Alkitab Ethiopia memberi Anda 100 pasal tentang apa yang sebenarnya dilihat Henof. Dia melihat surga, dia melihat malaikat,
Dia melihat ruangan yang terbuat dari api dan ruangan lain yang terbuat dari es. Tetapi yang paling penting, dia melihat apa yang terjadi pada para pengawas. Para pengawas adalah sekelompok 200 malaikat yang memutuskan untuk turun ke Gunung Hermon. Itu adalah gunung nyata di perbatasan antara Suriah dan Lebanon. Pemimpinnya adalah malaikat bernama Samiaza. Pengawas penting lainnya bernama Azazel. Makhluk-makhluk ini mengajarkan manusia hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui. Azazel mengajarkan manusia cara membuat pedang, perisai, dan pelat dada. Dia menunjukkan cara menambang logam dan membuat perhiasan. Dia mengajarkan perempuan cara merias wajah dan menggunakan produk kecantikan. Pengawas lain mengajarkan astrologi. Yang lain mengajarkan sihir tumbuhan. Yang lain mengajarkan cara menafsirkan pertanda. Pikirkan tentang sesuatu yang diajarkan kepada Anda sepanjang hidup Anda yang ternyata salah. Mungkin Anda mendengar bahwa malaikat itu semuanya baik. Kitab Henoh mengatakan itu tidak benar. Beberapa malaikat membuat pilihan, dan pilihan itu membawa kehancuran ke bumi. Ini terasa persis seperti itu, dan Anda tahu itu, karena Alkitab Ethiopia mengatakan para pengawas bukanlah cerita dari masa lalu. Mereka masih di sini. Mereka hanya bersembunyi. Akhir zaman dalam Alkitab Ethiopia tidak dimulai dengan pertempuran. Mereka dimulai dengan penghakiman. Henoh menyaksikan Tuhan membelenggu para pengawas. Mereka dilemparkan ke dalam lubang berapi-api. Tetapi sebelum itu terjadi, mereka diizinkan menyaksikan anak-anak mereka mati. Para raksasa saling membunuh. Kemudian roh mereka menjadi roh jahat yang masih berkeliaran di bumi. Itulah asal-usul setan menurut Alkitab Ethiopia. Mereka bukan malaikat yang jatuh. Mereka adalah hantu dari anak-anak raksasa dari malaikat yang jatuh. Mel Gibson dilaporkan mengatakan bahwa memahami ini mengubah cara Anda melihat setiap film horor dan setiap berita tentang kejahatan yang tidak dapat dijelaskan. Karena jika Alkitab Ethiopia benar, roh-roh itu masih aktif. Dan mereka telah aktif selama ribuan tahun. Jadi jika Alkitab Ethiopia tidak menggambarkan akhir zaman seperti yang diharapkan kebanyakan orang, apa yang sebenarnya dikatakannya? Jawabannya lebih sederhana dan lebih aneh daripada apapun yang telah ditayangkan Hollywood. Tidak ada pengangkatan. Tidak ada kesengsaraan 7 tahun. Tidak ada antikristus yang duduk di tata di bait suci yang dibangun kembali. Gagasan-gagasan itu berasal dari kitab-kitab seperti Daniel dan Wahyu yang ditafsirkan melalui sudut pandang barat yang sangat spesifik. Alkitab Ethiopia mengambil pendekatan yang berbeda. Ia mengatakan akhir terjadi ketika umat manusia mengulangi kesalahan yang sama yang menyebabkan air bah. Apa kesalahan itu? Para pengawas mengaburkan batas antara surga dan bumi. Mereka mencampurkan hal-hal yang seharusnya tidak bercampur. Malaikat dengan manusia. Pengetahuan ilahi dengan keserakahan manusia. Kekuatan rohani dengan senjata fisik. Alkitab Ethiopia mengatakan akhir akan datang ketika percampuran itu terjadi lagi. Bukan melalui malaikat kali ini, melalui manusia. Ketika manusia mendapatkan akses ke pengetahuan yang seharusnya tetap tersembunyi. Ketika mereka menciptakan hal-hal yang mengaburkan batas antara hidup dan mati. Antara alami dan tidak alami. Antara apa yang dilahirkan dan apa yang dibuat. Pada tahun 2024, para peneliti di University of California menggunakan pengeditan gen CRISPR untuk menciptakan embrio manusia dengan DNA dari 3 orang tua. Itu bukan cerita fiksi ilmiah. Itu adalah judul berita. Alkitab Ethiopia memperingatkan tentang mencampur benih. Ia mengatakan itulah yang dilakukan para pengawas. Mereka mencampur benih malaikat dengan benih perempuan. Dan hasilnya adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sekarang manusia mencampur DNA dari berbagai spesies. Menciptakan makhluk yang tidak memiliki asal-usul alami. Alkitab Ethiopia mengatakan ketika itu terjadi lagi, akhir sudah dekat. Bukan karena Tuhan marah. Karena ciptaan itu sendiri mulai hancur. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah dibahas oleh kebanyakan saluran. Pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang kami temukan. Karena Alkitab Ethiopia juga mengatakan akhir akan diumumkan oleh sebuah kitab. Bukan kitab fisik yang jatuh dari langit. Sebuah kitab yang ditemukan. Sebuah kitab yang tersembunyi. Sebuah kitab yang berisi kisah nyata tentang awal dan akhir. Mel Gibson percaya bahwa kitab itu adalah Alkitab Ethiopia itu sendiri. Dia percaya kitab itu dipelihara di Ethiopia karena suatu alasan.
Karena ketika seluruh dunia kehilangan cerita, Afrika menjaganya tetap aman. Dan sekarang cerita itu keluar, dan cerita itu memberitahu kita bahwa kita hidup di babak terakhir. Bukan karena perang atau kelaparan atau bencana alam. Karena apa yang kita jadikan diri kita. Ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Jika Alkitab Ethiopia berisi begitu banyak informasi penting, mengapa hampir setiap gereja lain menolaknya? Jawabannya tidak sederhana. Tetapi dimulai dengan seorang pria bernama Athanasius. Dia adalah uskup Alexandria pada tahun 367 Masehi. Tahun itu, dia menulis surat. Dalam surat itu, dia mendaftar 27 kitab perjanjian baru yang dia yakini asli. Dia meninggalkan Henof. Dia meninggalkan Yobel. Dia meninggalkan banyak kitab yang masih digunakan gereja Ethiopia saat ini. Dan kebanyakan pemimpin gereja lainnya mengikuti daftarnya. Mengapa Athanasius mengeluarkan mereka? Beberapa sarjana mengatakan itu karena kitab-kitab itu terlalu aneh. Gagasan tentang malaikat yang memiliki anak dengan perempuan manusia membuat gereja tidak nyaman. Gagasan bahwa beberapa malaikat jahat dan terbelenggu menunggu penghakiman tidak cocok dengan gambaran surga yang bagus yang ingin disajikan para pemimpin gereja. Sarjana lain mengatakan itu politik. Kekaisaran Romawi baru saja menjadikan Kristen legal. Kaisar menginginkan agama yang bersih, sederhana, terorganisir. Bukan kumpulan cerita yang berantakan tentang raksasa, malaikat jatuh, dan tumbuhan ajaib. Tetapi inilah bagian yang membuat orang curiga. Gereja Ethiopia tidak pernah dikuasai oleh Roma. Ethiopia adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi agama Kristen, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Jadi ketika Athanasius dan uskup lainnya memutuskan kitab mana yang akan disimpan, gereja Ethiopia membuat keputusannya sendiri. Mereka menyimpan kitab-kitab lama. Mereka menyimpan kitab-kitab aneh. Dan mereka telah membacanya selama lebih dari 1.600 tahun sementara seluruh dunia lupa bahwa kitab-kitab itu ada. Pikirkan tentang sesuatu yang diajarkan kepada Anda sepanjang hidup Anda yang ternyata salah. Mungkin itu tentang sejarah. Mungkin itu tentang agama. Ini terasa persis seperti itu, dan Anda tahu itu. Karena jika Alkitab Ethiopia benar, maka gereja barat membuang kitab-kitab yang menjelaskan bagian paling penting dari cerita. Asal-usul kejahatan, sifat malaikat, alasan sebenarnya untuk air bah, dan peringatan sejati tentang akhir zaman. Mel Gibson dilaporkan mengatakan bahwa membaca Alkitab Ethiopia terasa seperti menemukan potongan-potongan teka-teki yang hilang. Tiba-tiba, hal-hal yang tidak masuk akal dalam Alkitab biasa mulai menyatu. Vatikan tidak pernah secara resmi mengutuk Alkitab Ethiopia, tetapi mereka juga tidak pernah mempromosikannya. Kebanyakan umat Katolik bahkan tidak pernah mendengarnya. Gibson ingin mengubah itu. Dia dilaporkan sedang mengerjakan proyek baru tentang kitab Henof. Dan dia percaya bahwa begitu orang membacanya, mereka tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Inilah bagian paling mengganggu dari nubuat akhir zaman Alkitab Ethiopia. Ia mengatakan tanda-tanda terakhir tidak akan dramatis. Tidak akan ada 4 penunggang kuda yang melintasi langit. Tidak ada bulan darah. Tidak ada gempa bumi yang menelan seluruh kota. Tanda-tanda itu akan tenang. Itu akan terjadi di dalam hati dan pikiran manusia. Dan itu sudah dimulai. Kitab Henof menggambarkan suatu masa ketika manusia akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bukan karena mereka bodoh. Karena garis di antara keduanya akan menjadi tidak terlihat. Orang akan menyebut kejahatan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kejahatan. Mereka akan merayakan apa yang seharusnya diratapi. Mereka akan meratapi apa yang seharusnya dirayakan. Mereka akan mengejar kesenangan seolah itu satu-satunya hal yang penting. Mereka akan menyembah teknologi seolah itu adalah Tuhan. Dan mereka akan lupa bahwa mereka pernah terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Apakah itu terdengar familiar? Lihatlah berita utama. Lihatlah media sosial. Lihatlah apa yang dirayakan dan apa yang dibatalkan. Alkitab Ethiopia mengatakan kebingungan ini bukanlah kecelakaan. Itu adalah pekerjaan terakhir dari roh-roh raksasa. Hantu-hantu yang berkeliaran yang ditulis Henof. Mereka tidak dapat menyentuh tubuh Anda, tetapi mereka dapat menyentuh pikiran Anda. Mereka dapat berbisik. Mereka dapat membuat yang salah terasa benar. Mereka dapat membuat kebenaran terasa seperti kebencian.
Dan ketika cukup banyak orang tidak dapat lagi membedakannya, akhirnya tiba. Bukan dengan api dari surga, dengan keheningan, dengan orang-orang tertawa sementara dunia hancur karena mereka bahkan tidak tahu seperti apa kehancuran itu lagi. Mel Gibson mengatakan Alkitab Ethiopia bukanlah kitab ketakutan. Itu adalah kitab peringatan. Dan peringatan adalah hadiah. Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi Anda dapat melihat polanya. Anda dapat mengenali tanda-tandanya. Anda dapat memilih suara mana yang Anda dengarkan. Para pengawas menawarkan pengetahuan tanpa kebijaksanaan, kekuatan tanpa tanggung jawab, kesenangan tanpa makna. Tawaran itu masih tersedia hari ini. Itu datang melalui ponsel Anda, televisi Anda, umpan berita Anda. Alkitab Ethiopia mengatakan akhir zaman bukan tentang apa yang Tuhan lakukan terhadap dunia. Itu tentang apa yang dunia lakukan terhadap dirinya sendiri ketika ia lupa dari mana ia berasal. Tetapi cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang ditemukan Mel Gibson di Ethiopia terhubung dengan sesuatu yang bahkan lebih tua. Sebuah teks yang disebut Kitab Raksasa. Itu ditemukan di antara gulungan laut mati pada tahun 1948. Dan itu menceritakan kisah yang sama seperti Henov, dari perspektif para raksasa. Video itu sudah ada di saluran ini. Tonton selanjutnya. Karena Alkitab Ethiopia bukan satu-satunya kitab kuno yang disembunyikan. Dan semakin banyak Anda membacanya, semakin jelas gambarnya. Akhir tidak akan datang. Itu sudah di sini. Anda hanya perlu tahu kemana harus melihat.